Bismillahirrohmanirrohim. Kita lanjutkan ke bagian part ke-7. Di part ke-7 ini kita akan mulai belajar mengisi entry bukti transaksi ke bagian cash payment journal, di mana sedikit review, cash payment journal itu digunakan untuk mencatat setiap transaksi pengeluaran kas yang sifatnya tunai. Nah, di sini seperti biasa kolomnya ada kolom date, biasa diisi untuk tanggal, kemudian ada nomor dokumen, kemudian ada description. Description ini diisi dengan nama perusahaan atau dengan nama customer atau supplier kita atau dengan nama jenis pengeluaran yang kita lakukan. Nah, di sini ada account payable, ada kolom debit dan kolom kredit. Nah, di kolom debit ada bagian account payable. Account payable ini artinya adalah utang dagang kita. Nah, ini diisi hanya untuk pembayaran utang usaha dagang saja. Nah, account payable transaksi pengeluaran kolom account payable ini untuk transaksi pengeluaran kas yang berkaitan dengan usaha dagang. Misalnya, kalau misalnya kita membeli barang ke supplier kita, misalnya PD Queen Risa Handphone membeli barang ke PT Jaya Abadi tapi secara kredit. Nah, ketika kita melakukan pembayaran ke PT Jaya Abadi, maka penulisannya harus dicatat di kolom account payable. Nah, berbeda lagi kalau misalnya ada kolom other. Kolom other ini diisi pengeluaran kas selain dari kegiatan usaha atau dagang atau pajak atau pembayaran gaji dan lain-lain. Jadi misalnya kalau kita mengeluarkan pengeluaran kas untuk pajak, kemudian kita pengeluaran kas untuk membayar ke setoran bank atau misalnya pembayaran gaji, nah maka diisinya di sini di kolom other bagian debitnya. Jadi sekali lagi di bagian debit ada account payable, kemudian ada other. Account payable ini diisi dengan kegiatan atau jenis kegiatan atau nominal yang berkaitan dengan pembayaran ke supplier kita atau kegiatan usaha dagang kita ke supplier. Jadi misalnya kita membayar uang utang ke PT Jaya Abadi sebagai supplier kita. Nah, kalau misalnya kita mengeluarkan kas atau pembayaran seperti gaji, kemudian pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran setoran bank. Nah, dicatatnya bukan di kolom account payable, tetapi di sini di kolom other bagian amount-nya. Nah, seperti itu. Kemudian di kolom kreditnya ada cash in bank. Nah, kalau cash in bank ini diisi dengan nominal penjumlahan antara account payable dan amount. Jadi ditulisnya di sini. Ini tujuannya supaya seimbang antara kolom debit dan kredit. Nah, supaya kalian lebih paham cara mengisi di cash payment journal, kita buka saja latihannya. Seperti biasa, saya ingatkan kalau cara mengisi entry bukti transaksi itu supaya lebih mudah menggunakan pensil saja. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, tinggal dihapus saja. Dibuka dokumen transaksinya, kita lihat dari 21 dokumen transaksi ada berapa sajakah, ada berapa jenis atau ada berapa dokumen yang termasuk ke bagian cash payment journal. Nah, di dokumen 1 kita sudah disuguhkan dengan bukti kas keluar. Tandanya ada ini tandanya cash payment journal. Jadi PD Queen Risa Handphone telah melakukan pengeluaran kas untuk melakukan pembayaran penggajian. Jadi pada tanggal 1 Desember PD Queen Risa Handphone mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan pembayaran gaji karyawan sebesar 23.450.050 dicatat sebagai accrued expense atau expense payable. Kita mulai isi. Di sini ada tanggal 1 Desember, kita tinggal pindahkan saja di sini tanggal 1. Tuh, tanggal 1 Desember. Kemudian di
di bagian nomor dokumennya kita tinggal pindahkan bagian ini BKK 01, tinggal pindahkan ke sini BKK 01. Udah. Nah, description-nya di sini kita lihat di keterangannya, pembayaran gaji karyawan yang terhutang bulan November 2021 dicatat sebagai accrued expense. Nah, kita catat di sini accurate expense, atau kalau misalnya di kalau misalnya nanti di Mayo biasanya kalau tidak ada accurate expense, nama lain daripada accurate expense adalah expense payable. Nah, ditulisnya di mana? Kalau misalnya accurate expense tidak dicatat di account payable. Kenapa? Karena account payable itu kolomnya digunakan hanya untuk mencatat transaksi pengeluaran kas yang bersifat kegiatan usaha atau dagang yang berkaitan dengan perusahaan lain atau supplier kita. Maka bagian accrued expense ini dicatatnya di bagian other di sini. Berapa jumlahnya? 23.450. Tinggal diketik saja di sini 23.450. Maaf. 1. Nah, tinggal ketik di sini. Nah, bagian di kreditnya kita tinggal pindahkan saja yang ini ke sini, ke bagian cash in bank. Oh maaf, 23.450 gitu. Kemudian kita lihat lagi ke bagian dokumen transaksi. Selain di dokumen 1 ada di dokumen 4. Nah, di dokumen 4 ini kita atau PD Quirisa Handphone telah melakukan pelunasan hutang dagang atas pembelian kredit tanggal 14 November. Nah, ini tinggal pindahkan tanggalnya, tanggal 5 Desember. Kita pindahkan bagian nomor dokumennya BKK 02. Ketik di sini. Nah, kalau ini karena ini merupakan pelunasan hutang dagang atas pembelian kredit, maka penulisannya adalah ke PT Maritim Jaya. Di sini diketik PT Maritim Jaya. Kalau yang ini diketiknya atau nominalnya diketik di mana, Bu? Kalau yang ini diketiknya jangan di bagian other. Karena apa? Karena ini merupakan pembayaran kegiatan usaha dagang kita dengan supplier kita. Maka diisinya di sini, di bagian account payable. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa account payable itu kolomnya digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang berkaitan dengan usaha dagang dengan supplier kita. Kita tinggal pindahkan saja jumlahnya 39.500. Itu tinggal pindahkan saja ke sini 39.500 gitu. Oh, terlalu banyak, mohon maaf. Nah, yang selanjutnya kita lihat ke bagian transaksi lagi. Kita lihat di dokumen berapa, ada bukti kas keluar, ada di dokumen 8. Terjadi tanggal 16 Desember. Nah, kemudian BKK-nya tinggal pindahkan ke sini. Paste. Ini untuk apa? Nah, di sini pada tanggal 16 Desember itu PT Quirisa Handphone melakukan pelunasan dagang atas pembelian kredit tanggal 12 November ke PT Jaya Abadi. Maka di sini ditulis adalah PT Jaya Abadi. Nah, sama karena ini merupakan kegiatan usaha dagang, maka ditulisnya di bagian account payable 38.750.000. Tinggal pindahkan ke bagian cash in bank 38.750.000. Nah, selanjutnya selain di dokumen 8 ada di dokumen 9. Nah, kalau dokumen 9 kita mengeluarkan uang atau mengeluarkan sejumlah uang sebesar 31.703.000 itu untuk pelunasan pajak. Di antaranya adalah income tax article, kemudian VAT, value payable, income tax article ke Bank Inayah. Nah, maka penulisannya adalah di sini tanggal berapa? Tanggal 18
kemudian kita ketik PKK-nya di sini. PKK-nya ke nomor 4, pindahkan ke sini. Maka di sini ditulisnya adalah bisa Bank Inayah, Bank Inayah bagian income tax artikel 21 payable sebesar, ditulisnya jangan diketik di sini, jangan di bagian account payable karena ini merupakan kegiatan pembayaran dari kegiatan luar usaha dagang kita. Maka kalau misalnya luar dari usaha kegiatan dagang kita, maka ditulisnya di sini. Jumlahnya adalah 1.775.000. Nah, itu. Kemudian yang kedua, VAT payable. Ini sama. Diketiknya di sini 28.475.000. Nah, kemudian yang ketiga, income tax artikel 29 payable sebesar 1.453.000. Seperti ini cara penulisannya. Jadi jangan di kolom account payable karena ini luar dari usaha kegiatan usaha dagang kita. Maka di sini ditulisnya di bagian other. Nah, di sininya di cash in banknya tinggal kita mengisi jumlah dari yang ini. Jadi total yang ini dijumlahkan, pindahkan ke sini. Totalnya yang ini 31.703.000 rupiah. Seperti itu. Nah, kemudian selain di dokumen 9, kita lihat ada lagi di dokumen 17. Ada CPJ, Cash Payment Journal. Ini kita mengeluarkan uangnya untuk kegiatan pembayaran angsuran utang Bank Jaya Cash ke Bank Jaya Cash. Utang banknya ada 15.600.000, beban bunganya 5.350.000. Tinggal kita pindahkan. Mohon maaf, tanggalnya 27 Desember. Tinggal ketika 27 Desember, BKK-nya adalah ini, kita tinggal pindahkan ke sini. Kemudian ini adalah ke Bank Jaya Cash ya, utang Bank Jaya Cash. Kemudian beban bunga ditulisnya di sini 15.600.000. Kemudian beban bunganya adalah 5.350.000. Yang ini di sini ditulisnya, maka di bagian cash in banknya adalah jumlah antara ini dan ini dijumlahkan. Jadi totalnya 20.950.000. Totalnya yang ini. Jadi di bagian cash in bank ini jumlah dari ini dan ini sama seperti ini juga. Jadi total penjumlahan dari satu transaksi dipindahkan ke sini. Seperti itu. Kita lihat lagi selain di dokumen 17. Ya, selesai. Untuk cash payment journal transaksinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 transaksi dalam 1 bulan terakhir di bulan Desember. Kita lihat jumlahnya di bagian debit kolom account payable ada 78.250.000, bagian othernya 76.103.000, di bagian kredit cash in banknya 154.353.000. Nah, supaya kita bisa melihat apakah ini sudah balance antara debit dan kredit, kita pindahkan ke bagian recapitulation. Bagian debit pindahkan ke sini. Nah, yang ini semuanya dipindahkan.
Yang di bagian debitnya semuanya dipindahkan ke sini. Yang ini dipindahkan ke sini, 78, 23 juta, 173.500, kemudian 1.453.000, 15.600, dan 5.350 semuanya dipindahkan ke kolom debit. Nah, kemudian yang di bagian kredit totalnya yang ini dipindahkan ke sini. Nah, kita lihat hasilnya antara debit dan kredit. Bagian debit di 154.353.000 dan bagian kreditnya adalah ini. Maaf. Ini pindahkan ke sini. Totalnya sudah sama, berarti entry cash payment journal kita sudah berhasil karena antara debit dan kredit sudah balance.